proses pembelajaran yang saya laksanakan hari ini, saya menggunakan model pembelajaran interaktif untuk peserta didik saya, di mana peserta didik saya itu harus terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka merancang pembelajaran mereka sendiri dengan dibantu menggunakan media puzzle dan LKPD yang interaktif. Prinsip pembelajaran mendalam yang pertama berkesadaran. Di sana berkesadaran itu murid mengetahui bahwa tujuan dari pembelajaran mereka sendiri, kemudian bermakna di sana bisa mereka terapkan dalam kehidupan nyata seperti aturan tadi itu kan, mereka tahu mana aturan yang ada di rumah dan apa yang terjadi jika mereka melaksanakan aturan dan apa yang terjadi jika mereka melanggar aturan. Jadi mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata yang ada di rumah. Harapannya semoga mereka bisa mematuhi aturan yang ada di rumah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga ada menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan di sana terlihat dari ketika siswa bermain puzzle. Mereka aktif, mereka senang bekerja sendiri, dan juga di sana terlihat pada saat LKPD itu mereka itu tidak ada yang mau bekerja sendiri. Mereka membagi tugas mereka masing-masing. Ada yang menempel, kemudian ada yang temannya yang membaca, kemudian diminta, dan ada juga temannya nanti yang membagi mana yang termasuk aturan di rumah dan mana yang termasuk aturan di sekolah, sehingga semua kelompok itu terlibat aktif, mereka masing-masing bekerja, tidak ada yang diam, tidak ada yang tidak bekerja. Seperti itu. Pemanfaatan digital itu tentunya sangat membantu saya untuk menyampaikan materi pembelajaran yang ada, karena kan kita tidak hanya fokus kepada materi. Dengan adanya pemanfaatan digital itu, saya merasa kelas saya tidak bosan. Mereka malah semakin antusias, bisa melihat gambar, kemudian bisa menonton, bisa bernyanyi, bisa menari. Semua kegiatan-kegiatan itu bisa saya laksanakan dibantu oleh pemanfaatan digital ini. Ya, untuk pelaksanaan proses refleksi pembelajaran, sebelumnya saya sudah merancang papan perasaan untuk peserta didik. Jadi di papan perasaan itu, di sana saya membuat bagaimana perasaan murid saya itu, apakah senang, sedih, marah. Kemudian mereka nanti akan menempel perasaan mereka setelah pembelajaran setiap harinya. Kemudian kenapa di papan perasaan itu saya menuliskan nama peserta didik saya satu persatu supaya mereka bisa berliterasi, membaca nama mereka satu persatu. Tantangan yang saya dapatkan ketika merancang suatu pembelajaran tentunya dalam pembuatan rencana pembelajaran memerlukan waktu yang lama untuk merancang pembelajaran itu sendiri, sementara dalam alokasi waktu yang telah disediakan itu sedikit. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu kadang kita diminta untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, terutama kalau menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif. Tentunya sintak atau langkah pembelajaran yang diperlukan itu banyak, dan itu harus kita laksanakan, tentunya memakan waktu yang lama. Salah satu tantangannya itu di pembagian waktu sama pembuatan langkah-langkah pembelajaran saja sih. Iya. Tentunya walaupun kita sebagai guru kita harus selalu belajar karena setiap hari, setiap waktu itu pembelajaran ini akan berubah. Pembelajaran ini akan berubah, sehingga saya sendiri yang merasakan sebagai guru itu harus selalu mengasah kemampuan saya dengan cara belajar mengikuti pelatihan, dan salah satunya kami terbantu dengan adanya piloting pembelajaran mendalam di Gugus 5 ini diberikan secara gratis, dan kami bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.